Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maliki Sirojudin Agani, semester 3 dengan NIM 200.24323. Di sini akan menjelaskan atau memberikan video tanggapan mengenai tentang keadilan perspektif hukum dan Al-Quran, yang mana tugas ini dibuat sesuai dengan pertemuan ke-10. Baik, sebelum kita ke bahasan yang lebih jauh, maka tentu kita perlu mengetahui dan memahami variabel-variabel yang ada terkait bahasan ini. Pertama, apa itu adil? Apa itu hukum? Apa itu Al-Quran? Nah, setelah kita dapat memahami 3 variabel ini, kita akan dapat memahami secara utuh. Pertama itu, apa itu adil? Adil menurut KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Kemudian apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, yang mana dijadikan sebagai sumber hukum, sumber bersikap, sumber melakukan segala aktivitas kehidupan, atau dengan kata lain way of life. Kemudian apa itu hukum? Nah, menurut KBBI juga, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dari 3 variabel tersebut, kita akan membahas lebih jauh lagi. Kemudian bagaimana keadilan perspektif hukum? Keadilan menurut hukum, atau yang sering disebut dengan dimaksud adalah keadilan hukum, legal justice, adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Ilham tadi, bahwasanya tidak ada rumusan yang paling definitif mengenai tentang keadilan, pun juga tidak ada hukum yang paling pasti, yang paling benar. Nah, hukum hadir di sini untuk merumuskan keadilan seperti apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Hukum itu hadir dengan melahirkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak terhadap orang tersebut. Nah, itu yang ingin dicapai oleh hukum yang kita sebut dengan keadilan. Maka di berbagai macam pengajaran kita diajarkan untuk memahami bahwasanya tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama itu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Kemudian menurut Al-Quran, bagaimana Al-Quran memandang keadilan? Jadi dalam teks Al-Quran itu banyak sekali diksi adil. Salah satunya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Di sana disebutkan berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi dalam agama Islam ada takwa, yang mana takwa itu adalah makom tertinggi bagi seorang muslim. Maka untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam beragama, kita harus berlaku adil. Nah, maka dari dalil tersebut kita memahami bahwasanya Al-Quran menempatkan adil pada posisi yang teramat urgent untuk kita lakukan. Dalil lain mengungkapkan, sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, atau Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sama seperti tadi poinnya. Kemudian dalam dalil lain juga, Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan membawa kebenaran dan menurunkan keadilan. Quran surah 42 ayat 17. Bagi manusia, Al-Quran merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara hak dan batil. Artinya apa? Al-Quran itu diturunkan sebagai konsep yang baku yang bisa dijadikan acuan. Artinya kan sebenarnya bahasan keadilan itu adalah sesuatu yang abstrak. Nah, Al-Quran hadir. Ini yang disebut dengan adil.
Inilah yang disebut dengan tidak adil, ini yang disebut baik, ini yang disebut dengan buruk. Artinya di samping keadilan yang ingin dicapai dalam Al-Quran, ada kepastian. Nah, kemudian dari dua hal tersebut, perspektif Quran, perspektif hukum, kita melihat ada dua hal yang sama, yakni Al-Quran itu menginginkan keadilan, hukum juga seperti itu, dan Al-Quran juga menginginkan supaya ada kepastian, dan hukum pun seperti itu. Nah, hal yang menarik yang perlu kita bahas juga ketajaman hukum. Ketajaman hukum. Jadi kita pasti sering mendengar istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, Islam melarang keras hukum yang tajam ke bawah, yaitu tajam dan berlaku penuh kepada orang-orang miskin dan kekurangan. Tetapi tumpul ke atas, yaitu tidak berlaku penuh kepada pejabat, pemegang kuasa, dan kaum kaya raya. Sungguh kalau sudah terjadi hukum yang demikian, Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa tindakan demikianlah yang mengakibatkan hancurnya umat-umat terdahulu. Tindakan yang demikianlah yang mengakibatkan pemimpin jatuh tidak berharga. Tindakan demikian yang melahirkan air bah, protes, dan ketidakpercayaan kepada pemimpin. Bahkan dalam hubungan keperdataan di antara sama manusia, dalam hal utang piutang dalam jangka tertentu, Allah memerintahkan untuk menuliskannya dengan benar dan adil. Sesuai dengan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengikat utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendak seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar dan adil. Karena jika tidak dituliskan akan mudah lupa dan menimbulkan sengketa yang dapat melahirkan kejadian tindakan zalim antara satu yang lainnya. Jadi itu keadilan menurut perspektif hukum dan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.